Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Superstring 39, tempat berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat insya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita mendengar bagian kedua yang sebelumnya telah kita jelaskan apa itu perbedaan antara bunyi dengan suara. Nah, sekarang bagaimana munculnya bunyi ya. Nah, misalkan ada sebuah garpu tala yang kita getarkan atau kita hentakkan sehingga dia bergetar. Nah, getaran dari garpu tala ini itu mengganggu udara-udara di sekitarnya. Sehingga udara-udara yang ada di sebelahnya itu akan ikut beresonansi atau ikut bergetar juga sehingga dia menyebar dalam ruang. Nah, sebaran bunyi dalam ruang ini dalam bentuk gelombang mekanik, yaitu dalam bentuk gelombang longitudinal. Dia tersebar ke ruang. Jadi gangguan itu menjalar ya di sepanjang ruang, di sekitar ruang dalam bentuk sebaran bola sehingga masuk ke dalam telinga kita. Nah, telah kita sebutkan bahwa tidak semua getaran mekanik yang menyebar dalam medium itu bisa kita dengar. Ada batasan-batasan tertentu yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu terkait dengan frekuensi dan intensitas yang dibutuhkan supaya kita bisa mendengar. Nah, sumber bunyi ini bentuknya macam-macam ya. Bisa tadi contohnya garpu tala atau misalkan suara kita sendiri, kemudian piring yang jatuh misalkan. Nah, itu semuanya adalah sumber bunyi. Nah, ada ya istilahnya dengan kekuatan sumber bunyi, yaitu seberapa besar daya yang bisa dimunculkan, daya suara yang bisa dimunculkan dari sumber bunyi itu sendiri ya. Misalkan kita punya speaker yang kalau kita lihat memiliki daya tertentu ya, 10 watt misalkan 60 watt. Nah, itu adalah seberapa besar intensitas bunyi yang bisa dihasilkan tergantung dari pendengarnya. Nah, apa itu intensitas bunyi? Jadi kalau tadi kekuatan atau daya sumber bunyi itu adalah intrinsik dari sumber bunyi itu sendiri, ya. Misalkan 10 watt berarti energi yang dihasilkan per detik oleh sumber bunyi itu adalah 10 joule per detik. Nah, misalkan ada sebuah atau seorang pengamat yang berada pada jarak tertentu dari sumber bunyi, maka dia bisa mendengar dengan intensitas tertentu. Nah, intensitas bunyi ini tergantung dari jarak antara sumber bunyi dengan si pengamat atau si pendengar itu. Makin jauh si pengamat, maka intensitas bunyi yang dia dengar itu semakin kecil, ya. Intensitas bunyi yang dia terima semakin kecil. Nah, intensitas bunyi itu pertama bergantung dari seberapa besar daya sumber. Semakin besar daya sumber, maka intensitasnya semakin tinggi. Kemudian semakin jauh si pengamat, maka intensitas yang diterima oleh pengamat ya makin kecil. Nah, ada lagi istilahnya taraf intensitas. Nah, perbedaan dengan intensitas bunyi adalah taraf intensitas itu bergantung dari telinga si pendengar, yaitu seberapa nyaring atau seberapa redup suara yang didengar oleh si pendengar. Nah, ini berarti bergantung dari alat indera atau alat pendengaran si pendengar. Ya, makin sensitif telinganya, maka taraf intensitas yang dia dengar makin tinggi. Makin mungkin ada orang yang agak sedikit tuli, maka taraf intensitas yang dia dengar semakin kecil. Bisa jadi posisi antara sumber bunyi dan dua orang pengamat ini sama ya jaraknya. Tetapi telinga yang satu dengan telinga yang lain berbeda, maka taraf intensitas yang diterima masing-masing orang bisa jadi berbeda. Nah, ada standar taraf intensitas standar ya kebanyakan orang itu intensitas minimumnya adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi yang telah kita sebutkan sebelumnya, intensitas minimum yang dapat didengar oleh manusia. Nah, ini secara umum dan rata-rata. Namun, taraf intensitas minimum tadi bergantung dari individu orang itu tersebut ya. Kalau semakin sensitif telinganya, maka intensitas minimum yang dia bisa dengar adalah lebih kecil daripada 10 pangkat minus 12 tadi. Nah, makin agak tuli seseorang, ya, agak budek dikit gitu ya, maka intensitas minimum yang bisa dia dengar itu lebih tinggi daripada 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Nah, itu terkait dengan taraf intensitas bunyi.
Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas sedikit terkait dengan bunyi. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya nanti. Kita cukupkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.